proses move on antara hubungan yang udah selesai dengan hubungan yang hampir jadi tapi nyatanya nggak jadi itu lebih menyakitkan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi nih di Selfo Podcast, jadi versi terbaikmu bersama Self Open Space. Tentunya dengan wajah baru dan warna baru, bersama aku Tesalonika dari Event and Community Self Open Space. Dan kali ini aku ditemani oleh seorang yang jadi bagian juga nih di belakang layar dari Self Open Space. Please welcome Kak Anita Darwin. Halo Selfo People, halo Tessa. Hai Kak Ita, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Oke, ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol nih Kak Ita, aku mau kasih tahu dulu nih, kita ada informasi menarik buat Self People, yaitu kalau Self Open Space menyediakan berbagai wadah dan layanan untuk pengembangan diri kita nih. Salah satunya adalah Self Counseling. Nah, Self Counseling itu apa sih? Jadi Self Counseling itu merupakan wadah konseling kesehatan mental online bersama psikolog berpengalaman dengan 4 topik pilihan, yaitu karir, permasalahan diri, hubungan pernikahan, dan anak atau keluarga. Nah, yang mana self-counseling ini dapat dilakukan melalui call atau video call dan juga video conference. Kenapa sih harus cobain self-counseling ini? Karena self-counseling ini sudah didampingi oleh psikolog terpercaya yang telah terdaftar di HIMSI dan memiliki izin praktik SIPP dan STR. Nah, teman-teman, self-counseling ini sendiri menyediakan beberapa paket konseling yang bisa kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Di samping itu, Self Open Space juga punya banyak lagi kegiatan yang menarik tentunya yang kita sediakan untuk Self People di rumah. Buat kalian yang penasaran, bisa banget langsung follow akun sosial media Self Open Space supaya nggak ketinggalan informasi menarik dari kita. Oke, jadi di episode kali ini tentunya bakalan banyak banget yang relate sih ya menurut aku. Dan bahkan mungkin lagi pada ngalamin, makanya kalian pilih untuk klik dan dengerin podcast ini. Oke, satu hal yang paling dibenci nih ya, kayaknya bakalan kita ngobrol di topik ini, yaitu tentang move on. Yang mana hal yang paling dibenci bahkan beberapa orang nggak pernah mau untuk mengalaminya. Diminta untuk melupakan karena adanya sebuah perpisahan walaupun nyatanya kita itu nggak mau. Memang move on itu nggak cuma perihal melepaskan yang sebelumnya menjadi bagian dalam hidup kita, tapi juga move on itu lebih daripada itu. Nah, disclaimer dulu ya teman-teman, yang bakal kita bahas nanti itu hanya sebatas pengalaman dan pendapat dari aku dan Kak Anita. Misalnya nanti kalau ada yang relate atau mungkin kayaknya setuju gitu ya sama kita, ya kita juga senang sih karena kita bisa heart to heart dengan Self People di rumah. Setuju nggak Kak Ita? Setuju dong. Oke. Oke, jadi di sini kayaknya kita bakal girl talk, tapi juga pasti bisa relate sih ya ke cowok-cowok juga. Nah, jadi kayak kita udah spill dulu nih tentang move on ya. Mungkin aku bakal kasih sudut pandangku dulu sih biar kita nggak basa-basi terlalu panjang. Jadi aku bisa nih kasih pandangan aku terkait move on menurut aku ya. Pengalaman aku juga tuh. Jadi kalau menurut aku, move on itu bukan tentang melupakan hal-hal yang udah terjadi, terutama hal buruk yang pernah terjadi dalam hidup kita. Melainkan, kita bisa katakan move on itu adalah ketika kita bisa ikhlas, kita bisa berbaikan atas semua ingatan ataupun kejadian yang pernah ada di masa lalu kita, terutama yang buruk-buruk itu tadi, termasuk perihal percintaan yang mana bakalan jadi main topik kali. Oke, kalau menurut Kak Ita, apa sih move on versi Kak Ita itu? Apa ya? Move on. Iya. Move on itu kalau menurut aku ketika si dia udah bukan lagi jadi seseorang yang menarik untuk diceritakan, bukan lagi dia bayangan masa depan pasangan kita dan kita sudah sadar bahwa tidak bersama dia adalah kenyataan dan harus direlakan. Waduh, setuju banget sih. Setuju banget tuh quotes-nya. Aduh, masih pertama tuh kayak udah dapet insight deh apa yang harus aku jadi caption. Betul. Tapi memang terkadang seseorang itu punya alasannya masing-masing gak sih untuk kenapa susah move on. Kalau dari pengalaman atau pendapat Tessa sendiri gimana tuh alasan orang susah move on? Iya ya, kalau dari aku sih emang macem-macem ya Kak Ita ya, karena pengalaman aku nggak yang sekali 2 kali, bukan, maksudnya pelajaran yang aku dapat
pelajaran, lebih tepatnya pelajaran yang aku dapat tuh banyak gitu. Jadi untuk tipe-tipe susah move on kalau dari aku tuh juga macam-macam gitu ya. Salah satunya nih, susah move on dengan sosok dia ya, tanda kutip. Oke. Yang pernah ada, kalau kalau aku pribadi tuh karena core memoriesnya gitu sih Kaita. Jadi aku gak peduli ya itu mau kita deketnya cuman 1 bulan, 2 bulan, atau mungkin aku pernah yang bertahun-tahun juga. Nah itu core memories itu tuh yang sangat-sangat berperan untuk susah move on-nya nih. Misalnya ya kayak sekedar lagu. Kalau aku sih sekedar lagu aja, aku random tuh dengerin di platform yang untuk dengerin lagu gitu ya, ada lagu random lewat gitu misalnya, itu tuh aku langsung kayak ingat, ini tuh lagu tentang dia gitu. Atau enggak lagi ngopi nih, aku pernah banget nih Kak Ita, aku lagi ngopi sama teman-teman aku, kita lagi ngobrol dan tiba-tiba di kafenya itu tuh lagunya kesetel, lagu yang mana ada di playlist kita gitu kan, playlist aku dan dia. Jadi tuh aku pas lagi asik-asik yang ngobrol, aku langsung diem, aku langsung murung gitu, tuh teman-teman aku kayak kenapa gitu. Inget itu ya. Biar lagu aja, itu beneran ada sih. Aku setuju karena aku tuh sering banget lihat di TikTok dan sosial media gitu ya, ada yang bilang kalau lagu itu menyimpan memori dan setiap lagu itu ada orangnya dan setiap orang itu ada lagunya. Semua orang tuh iya, jadi kayak aduh, aku sering banget sih ngalamin perihal yang hal-hal sepele kecil atau jalan-jalan gitu. Jalan maksudnya jalan yang pernah kita lewatin gitu tuh udah bisa bikin jadi gamon gitu. Nggak tahu aku segampang itu gamon ya. Kalau Kak itu gimana tuh? Pernah nggak kayak kita susah move on yang hal-hal sepele kayak aku? Benar-benar, biasanya itu kan karena kenangan ya yang buat susah move on. Iya benar. Tapi kalau aku sendiri ya, to be honest, bukan orang yang susah move on sampai bertahun-tahun gitu loh, Tess. Kayak mungkin salah satu orang yang susah move on itu karena kenangannya, kayak Tessa yang ceritakan tadi. Yang biasanya ke tempat ini, ke tempat itu bareng dia, yang biasanya makan ini, makan itu bareng dia, tapi sekarang udah gak sama dia lagi. Ya gak sih? Iya. Ya mungkin gimana? Enggak, soalnya tuh kadang kayak jadi kesel ya ketika padahal tuh kita tuh sering lakuin hal yang kita suka. Misalnya kayak contohnya aja Kak Ita ya, makan gitu kan. Kita kan pasti punya makanan favorit dan kita pasti kalau lagi deket sama orang tuh kita kasih tahu nih makanan favorit aku tuh ini, dan pasti pernah kita makan makanan itu sama dia. Nah, betul. Ketika kita udah nggak sama dia, makanan itu tuh jadi jelek, jadi kayak nggak mau makan itu. Ya nggak favorit lagi nih gitu. Jadi sebel ya kadang kalau kayak gitu. Ya mungkin karena macam-macam alasan. Ada juga alasan orang yang masih butuh waktu dan punya timingnya sendiri untuk bisa move on. Jadi kayak ya alasannya macam-macam juga sih. Benar-benar. Makanya itu mungkin Savo people di rumah tuh punya alasannya masing-masing juga ya. Tapi aku yakin apa yang kita sampaikan tadi tuh Savo people ada yang relate. Iya, ada yang relate gitu pasti ya. Iya, tapi kalau dari aku ya cara ngatasin kayak gitu-gitunya sih mungkin ya udah. Kalau aku kan karena sebatas lagu gitu, itu aku bisa jadi galau kadang. Ya, aku tuh pernah tau Kak, coba bahkan di fase aku lagi gamon, aku tuh coba buat dengerin lagu yang jatuh cinta, lagu lagi falling in love, biar aku gak galau. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya aku lagi galau, lagi gamon gitu ya, kalau dengerinnya lagunya galau, itu tuh aku jadi makin sedih, makin gak semangat tuh buat ngapa-ngapain. Jadi aku antisipasinya tuh aku coba buat dengerin lagu yang lagi falling in love walaupun lagi galau sebenarnya. Jadi biar ikutan vibes gitu. Kebanyakan orang Indonesia tuh kalau lagi galau mah dengerin lagu galau gitu. Jadi makin jadi tuh galaunya. Bener banget. Kadang buka TikTok gitu, FYP-nya galau jadi ikutan galau lagi. Aduh, udah sih. Berabe banget sih kalau udah kayak gitu. Teman-teman harus punya caranya ya mengantisipasi. Mungkin bisa pakai cara-cara yang kita pakaiin gitu mungkin ya, atau punya cara masing-masing, go on gitu. Yang penting jangan terlarut lah ya gitu. Nah, dan aku sih kalau
pengalaman akhir-akhir ini juga, aku juga lihat sekitaran aku, sekeliling aku sih lagi musim nih Kak Ita, lagi musim yang namanya hubungan yang selesai padahal belum jadi atau enggak itu istilahnya HTS lah ya. Sekarang tuh lagi musim banget tuh, aku nggak tahu kenapa tiba-tiba musim lagi nih HTS ini gitu. Ada yang lagi HTS nggak nih sama people di rumah? Iya, itu tuh lagi musim banget Kaita, kayak baru deket, baru PDKT tiba-tiba ghosting atau kena love bombing gitu. Aduh, itu udah musim banget nih belakangan ini. Kalau menurut aku ya, kadang tuh ada yang bilang juga lebih susah move on ketika ada di hubungan yang belum jadi, tapi kita udah terpaksa harus selesaiin hubungan itu gitu. Ya anggapannya lagi HTS-an, tapi tiba-tiba harus selesai, padahal belum sempet jadi gitu. Ya gitu deh belum pokoknya. memulai cerita gitu ya. Bener banget, belum memulai cerita tapi dipaksa harus selesai. Nah itu lebih susah untuk move on ya. Gimana tuh Kak Ita, ini nggak pernah nggak ngalamin? Jujur pernah sih. Banyak orang udah ketawa ya. Aduh, banyak, karena udah masa lalu jadi ya udah ketawain aja. Bener. Menurut aku juga sih banyak sih orang yang sependapat dengan hal itu. Kayak apa ya, proses move on-nya itu loh, proses move on antara hubungan yang udah selesai dengan hubungan yang hampir jadi tapi nyatanya nggak jadi itu lebih menyakitkan. Karena kenapa lebih menyakitkan? Karena di dalam hubungan yang belum tahu ceritanya akan seperti apa itu ada perasaan harapan, terus penantian, kita menanti-nanti, aduh kita udah deket, kapan ya jadinya gitu. Terus dan di dalam hubungan yang belum tahu itu juga kita jadi menebak-nebak perasaan kita sendiri nggak sih, sebenarnya dia tuh suka sama kita atau sebenarnya kita sendiri gitu yang suka sama dia nggak sih? Iya ya, bener. Jadi kayak ini beneran dia suka atau kita halu nih atau gimana? Aduh, itu lucu banget sih. Walaupun menyakitkan tapi lucu ya. Kenapa ya? Iya, aku setuju banget tuh sama kata Kaita ya. Kita jadinya tuh kenapa lebih susah move on-nya tuh karena kita berharap gitu kan. Kita berharap, kita menanti, menebak-nebak tuh apalagi tuh paling nggak enak sih. Karena serba ketidakpastian kan ya gitu ya Kaita. Betul. Iya bener. Aduh itu tuh kalau ngomongin HTS tuh parah sih. Aku sebenarnya jujur ya Kaita ya, selama ini tuh aku tuh nggak pernah ada di hubungan HTS. Maksudnya pasti kalau aku PDKT pasti aku ada tujuannya gitu. Aku nggak mau yang abu-abu antara iya atau enggak gitu kan. Nah cuman entah kenapa makin dewasa tuh makin bego gitu akunya. Jadi tuh kayak makin kesini tuh aku baru aja tuh aku bukan HTS ya kan, tapi lebih ke aku ngerasa kena love bombing. Aku kena love bombing gitu ya, istilah sekarang lah ya, love bombing yang mana sebenarnya aku juga nggak tahu niat dia sama aku tuh apa sih sebenarnya gitu. Aku nggak paham gitu maunya dia tuh apa sama aku, tapi yang aku tahu dia itu kita tuh saling chattingan. Iya, ngasih treatnya beda gitu ya. Iya, ngerasanya tuh kayak beda. Bukan cuma chattingan gitu, dia ya berkabar, kita juga teleponan gitu, kayak kita saling udah saling gitu, tiba-tiba pas udah saling tiba-tiba asing gitu kan, jadi kayak apa maunya gitu, kayak bingung bener sih. Jadinya tuh nggak enak banget menebak-nebak gitu ya. Ini dia maunya apa gitu. Dan kalau menurut aku juga ya, kenapa hubungan HTS tuh bikin lebih susah move on-nya, itu mungkin salah satunya ya karena tidak terlalu mengikat ya, hubungan itu nggak terlalu mengikat tuh. Jadi ketika kita menjalani hubungan HTS ini rasanya nyaman, rasanya ya udah kita nggak ada hal-hal yang mengikat dan mengekang seperti waktu pacaran gitu lah bilangnya. Dan pas ketika hubungan HTS itu berakhir rasanya hampa, kayak langsung kosong dan ya nggak ada apa-apa gitu. Iya. Bisa juga sih karena memori itu tadi sih, karena bisa dibilang ya, walaupun HTS tuh bukan berarti kita nggak punya kenangan apapun gitu kan. Bisa aja
Malah justru biasanya tuh yang HTS tuh lebih banyak kenangannya, yang suka jalan bareng, suka ngabisin waktu bersama, itu tuh justru yang HTS tuh yang lebih sering gitu kan. Tidak jelasan itu malah jadi jawaban ya Tes ya. Aduh, bisa masuk juga sih sebenarnya. Itu kan. Terus ya mungkin aku relate ke kata Kak Ita tadi tuh ya, yang masalah nebak-nebak dan bertanya-tanya gitu. Kalau aku sih lebih kayak bertanya-tanya gitu. Gimana ya kalau misalnya tuh aku jadi pacar dia tuh gimana gitu. Atau enggak bakalan beda nggak ya kalau aku jadi pacarnya dia? Karena emang apa ya, karena HTS itu nggak jelas, jadi kita bertanya-tanya kalau emang aku jadian sama dia, jadinya kayak gimana ya? Apakah beda sama yang HTS ataukah sama aja kayak gitu. Tapi pertanyaan itu tuh nggak sempat terjawab karena emang harus selesai sebelum kita memulai gitu. Ya. Jadi ya, aduh gimana ya? Mungkin teman-teman kayaknya HTS tuh memang nyaman gitu ya, tapi hati-hati deh gitu. Aku nggak bisa kasih apa-apa karena memang aku lagi di fase itu dan aku bingung harus kayak apa. Dan masih bertanya-tanya sebenarnya, jadi ya pure sih kayaknya di podcast ini biar kita curhat beneran sih Kak Ita. Betul. Mungkin untuk balik lagi kita bahas move on kali ya. Kalau udah kayak gitu tuh ada sebuah closure nggak sih yang perlu kita kejar? Iya, kalau ngomongin closure ya Kak Ita ya, emang menurut aku tuh sekarang lagi banyak banget juga yang bahas soal closure ini, yang mana banyak yang bilang closure itu bisa sebagai faktor kita berhasil move on tuh Kak. Karena dari kata-katanya aja closure ya, closure itu penutupan. Jadi sebagai tanda kalau hubungan itu udah benar-benar berakhir dengan alasan A, B, C, dan lain sebagainya gitu. Tapi banyak juga yang bilang closure itu nggak harus selalu berupa kata-kata atau pernyataan kayak gitu. Karena kan misalnya kalau kita mau mengakhiri suatu hubungan gitu kan biasanya bilang, kayaknya kita cukup sampai di sini aja, aku mau fokus UN. Udah nggak ada UN ya? Fokus skripsi. Fokus skripsi bener. Ya misalnya gitu kayak, kayaknya kita udah sampai di sini aja, kamu terlalu baik buat aku. Nah itu bisa dibilang itu closure gitu. Tapi sebenarnya tuh ada beberapa closure yang menurut aku itu nggak berupa kata-kata seperti itu gitu. Bisa aja dari treatment yang mereka kasih ke kita, sign yang mereka kasih ke kita, tapi kita nggak sadar karena bentuknya abstrak. Jadi menurut kita, iya bener-bener. Menurut kita tuh kita di ghosting gitu Kak. Jadi menurut kita tuh dia ninggalin kita tiba-tiba aja deh. Kalau udah kita punya closure, bukannya harus udah nggak ada lagi ya kata-kata di ghosting tuh. Bener-bener. Kalau kita sadar, oh ternyata closure-nya tuh ini, kita nggak bakal mungkin ngerasa di ghosting. Kita nggak mungkin ngerasa di love bombing gitu. Lebih baik jelas daripada menyakitkan ya. Yes. Muncul lagi quotes dari seorang Kak Anita Darwin gitu ya. Jadi yang dari disampaikan sama Kak Ita ya, itu udah jelas banget penjelasan kayak mana closure yang jelas sama yang abstrak. Mungkin kita bisa bilangnya itu abstrak ya, karena sebenarnya tuh nggak ada keharusan seseorang untuk ngomong sejelas itu gitu. Kalau menurut aku ya, kayak maunya kayak gimana. Walaupun memang sebenarnya lebih enak kalau dijelasin dengan jelas maunya kayak A, B, C. Tapi ada yang mungkin ngasih tandanya itu dengan treatment mereka yang abstrak itu, mungkin dari bentuk chat yang udah mulai dingin dan kering gitu ya. Maksudnya komunikasi kita satu sama lain itu udah mulai nggak sehangat dulu gitu. Kalau ini konteksnya ya PDKT-an atau mungkin pacaran gitu ya, tiba-tiba chatnya jadi dingin, jadi kering. Nah itu bisa jadi tanda sebuah closure kalau dia udah lost interest sama kita. Dan harusnya dari situ kita tuh udah tahu kalau emang mereka tuh udah nggak mau, dan kita bisa prepare, siapin diri kita untuk mencapai di titik perpisahan itu gitu. Iya benar-benar. Kalau di case aku waktu itu jawabannya jelas karena dia yang minta untuk jawabannya harus jelas gitu. Jadi nggak mau dikode-kode lagi dan dia harus mau jelas gitu. Jadi ya udah jawabnya ya jelas juga.
Iya, kalau jelas tuh enak banget sih, dan bisa Mm-mm. kasih titik kalau emang ya udah, berarti emang udah saatnya untuk moving on gitu kan. Tapi kalau masih nggak jelas, ya kita harus cari kejelasan itu sendiri. Kita nggak perlu lah nunggu-nunggu orang itu buat kasih kejelasan apa sih closure-nya, pasti yang dia mau. Kalau kita nungguin orang lain terus ya nggak bakalan selesai, kita nggak bakalan move on gitu kan. Betul betul. Ya, nah, oke, kayak jadi ngomongin soal move on ya. Nah, yang paling menyedihkan kalau menurut aku, fase dari move on yang paling menyedihkan itu adalah ketika kita, dan ya kita lah ya yang merasakan gagal move on ini atau susah move on, itu tuh kita tuh merasa nggak pantas untuk dicintai dan menyalahkan diri atas selesainya hubungan kita itu. Nah, ya mungkin bingung ya maksudnya kayak gimana, tapi pokoknya intinya tuh ada beberapa orang yang ketika mereka selesai dengan hubungan mereka itu mereka jadi ngerasa, oh ini semua salah aku, oh aku nggak pantas nih untuk orang lain lagi, aku belum bisa untuk jadi yang terbaik buat orang lain, makanya hubungan aku yang kemarin gagal gitu. Ya, Ada oke. tuh Kaita yang berpikiran dan merasa kayak gitu. Menurut aku itu Oke. paling menyedihkan sih, karena jadi dampaknya buruk buat diri kita sendiri gitu kan. Tapi kalau in my opinion ya, Ya, kayak seseorang tuh nggak perlu merasakan seperti itu deh. Nggak perlu ngerasain aku nggak pantas untuk dicintai, dan lebih parahnya menyalahkan diri sendiri gitu selesainya hubungan. Karena menurut aku setiap orang itu nggak ada yang sempurna, setiap hubungan itu nggak ada yang sempurna juga gitu, karena setiap orang pasti ada salahnya. Berdasarkan pengalaman aku juga, kalau menurut aku untuk next relationship kali ya, gimana ya, sebuah hubungan itu harus saling dan sama-sama, bukan siapa yang paling, bukan karena pasangan aku nanti adalah orang yang lebih tua dari aku, dia yang paling berkuasa dan aku yang harus nurutin apa-apa mau dia. Tapi di sini adalah kita harus saling gitu loh, saling menghargai, saling mencintai, saling menyayangi, saling memahami gak sih? Gitu-gitu kan. Kayak misalnya dia nggak paham tentang aku nggak paham sama dia, kita berusaha untuk saling memahami gitu, supaya hubungan itu ya bisa jadi mendekati sempurna walaupun memang belum sempurna. Karena kan harus saling melengkapi gitu. Dan buat aku juga, buat apa sih terlalu larut dengan kesedihan dan akhirnya gagal lagi untuk move on. Coba lebih sayang ke diri sendiri, lebih sayang sama kamu sendiri gitu loh. Kamu nggak akan merasa seperti pantas aku begini karena emang nggak pantas sama dia gitu. Kamu nggak akan berpikiran seperti itu jika kamu sudah bertemu sama orang yang tepat. Gitu nggak sih? setuju banget. Emang aku setuju banget ya sama kata-kata kita gitu. Kita harus lebih menyayangi diri kita sendiri kayak gitu kan. Karena kalau menurut aku ya Kaita, memang kita tuh bener-bener kalau kita mau ke orang lain, kita tuh harus ke diri kita sendiri dulu gitu. Jadi kita tuh harus bisa memahami dan mencintai diri sendiri dulu tuh, baru kalau udah kita bisa ngasih itu ke orang lain gitu kan. Gimana kita mau ngasih ke orang lain gitu kalau ke diri kita sendiri aja kita masih nggak mampu gitu kan, masih bingung harus kayak gimana. Kayak gitu. Iya. Aku juga pernah dengar suatu quotes, ada yang pernah bilang gini, supaya orang lebih bisa untuk sayang dia sama diri sendiri dan nggak terlalu larut gitu sama move on. Jadi ada quotes kayak gini, jangan biarkan dia mengobrak-abrik pikiran kamu kalau dia aja tidak mengukir namamu di hatinya. Oh, masuk. Itu bisa ya teman-teman, di crop nanti dimasukin ke story kalian, dimasukin ke status WA, dimasukin ke TikTok gitu, itu bisa. Aduh. Bisa dipakai jadi konten. Karena menurut aku juga kalau bukan jodohnya, mau di satu tempat dan di waktu yang sama pun gak akan ketemu kalau emang belum jodoh. Jadi apapun itu, terima dan tunggu orang yang tepat akan hadir bersamamu. Bukan hanya hadir, tapi juga bisa kamu milikin deh kalau sama orang yang tepat ya. Wah, gila sih. Aku dari tadi dengerin Kak Ita sampai aku bingung loh aku mau respon apa. Udah aku siapin, tapi aku sampai nge-blank. Karena mungkin
Karena kita juga mendebak-debak gitu. Bahkan kalau misalnya kita udah dalam suatu hubungan sama orang gitu, kita juga kadang mikir nih orang yang tepat apa bukan, dia listen di gue atau bukan sih gitu kan. Karena memang tapi kalau case-nya mungkin susah move on dan masih proses menerima untuk dia itu nggak sama-sama lagi sama kita, mungkin aja kita harus punya mindset gitu buat orang yang mungkin masih dalam proses move on ya. Harus punya mindset. Mungkin aja orang yang tepat itu adalah orang yang doain kita selama ini gitu. Atau orang yang pernah kamu doain tapi kamu lupa sama doa kamu sendiri. Karena menurut aku juga mutlak. Opsi mencintai seseorang itu ada dua, memiliki atau meninggalkan. Kalau yang di sana nggak bisa dan nggak mau sama-sama, ya opsi kedua adalah pilihannya dan harus rela. Iya sih? Aduh, aku beneran sampai terdiam, termenung melihat langit-langit jendela. Aduh. Langit-langit kamar. Aduh. Tapi ya apa nggak sih Tes? Gimana? Iya atau enggak? Iya or nay? Iya atau iya sih iya. Harusnya nanyanya iya atau iya gitu, karena emang iya banget. Iya banget. Asli sih teman-teman. Emang ini ya, aku tuh dari tadi dengerin Kak Ita, ini sorry out of topic, tapi teman-teman sadar nggak sih kalau Kak Ita tuh kalau udah ngomongin apalagi ini soal cintaan ya, soal love life gitu. Aduh. Kalian denger gak sih suara Kak Ita tuh mirip salah satu podcaster gitu kan? Kalian bisa lihat sendiri ya dalam hati kalian. Waduh. Oke, jadi gitu ya teman-teman, untuk move on sih menurut aku memang nggak perlu lah, kayak maksudnya kita ke yang terlalu larut boleh move on, tapi mungkin butuh waktu ya, beda-beda ya. Ya setuju, cuma butuh waktu ya nggak apa-apa, nangis aja gitu. Nangis sampai 3 bulan itu nggak apa-apa gitu. Aduh, bengep bentar matanya. Ya berhenti dikit dong, ya berhenti 1 menit paling gue nangis lagi. Ya, mungkin di luar sana ya yang mendengarkan podcast kita atau self people yang mungkin masih ada dalam proses move on, susah move on dan mau move on. Terus bagaimana sih belum menemukan cara bagaimana untuk mencintai diri sendiri? Bisa banget kali ya Tes hubungi psikolognya Self Woman Space di Self Counseling. Benar banget. Jadi seperti yang udah aku sampaikan di awal tadi ya teman-teman, kalau kita tuh punya layanan itu ya Kak Ita, kita punya Self Counseling yang bisa dimanfaatkan, salah satunya untuk case yang kita bahas dari tadi gitu. Betul. Mungkin Self People yang dengerin bisa ngambil kesimpulan kali ya dari pembahasan kita, karena aku juga orangnya susah basa-basi sebetulnya. Jadi kayak ya udah langsung ngomong tek. Gitu. Enak banget tuh, langsung on point gitu apa yang mau disampaikan. Gitu. Oke, jadi buat teman-teman semuanya, kalau misalkan teman-teman ada yang relate sama apa yang kita tadi, atau mungkin ada quote-quote yang menurut teman-teman ini aku setuju deh sama apa yang disampaikan Kak Tessa dan Kak Ita misalnya ya, atau teman-teman juga jadinya tertarik nih buat dengerin episode-episode lainnya dari Self Podcast, boleh banget teman-teman dengerin dan share ke teman-teman kalian juga ya, atau ya ke siapapun itu, ke sosial media kalian kayak gitu. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bekerja sama dan berbagi ide nih sama Self Podcast di episode berikutnya, bisa banget buat hit us up on Instagram @selfopenSpace, dan jangan lupa untuk dengerin Self Podcast kita yang available di YouTube dan juga Spotify. Iya betul banget. Mungkin kalau misalnya ada Self People yang mau request kita bahas love life yang lain, bisa banget juga ya Tes ya. Boleh, siap sedia Kak Ita untuk menuliskan buat kalian. Betul. Well, thank you ya buat teman-teman semuanya yang udah dengerin podcast kita sampai di menit terakhir ini. Semoga tidak ada lagi air mata karena gagal move on, dan terima kasih teman-teman udah dengerin Self Podcast di episode 17. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you.